Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Dr. Adi W. Gunawan. Dalam kesempatan ini saya akan membahas satu topik penting dan menarik, bahasa kasih. Teman-teman, apakah Anda percaya bila saya mengatakan bahwa setiap anak pada dasarnya baik, penurut, dan memiliki potensi keagungan untuk menjadi orang sukses, bahagia, mulia? Setiap kali saya menyampaikan hal ini pada beberapa orang, ada yang setuju, ada juga yang mengatakan begini, itu sih benar Pak Adi, tapi, nah mereka selalu ada tapinya nih. Tapi, memang benar ada anak yang baik, penurut, percaya diri. Dan banyak juga anak yang bandelnya minta ampun, suka melawan, mudah tantrum, pokoknya bikin repot orang tua. Ini bagaimana? Itu yang selalu mereka tanyakan pada saya. Saya akan cerita pengalaman saya baik sebagai hipnoterapis klinis yang sejak tahun 2005 memberikan konseling pada sangat banyak orang tua dan juga diminta untuk membetulkan anak-anak yang katanya bermasalah. Saya akan bahas ini dari perspektif ilmu pikiran, psikologi, emosi, dan juga pengalaman saya sebagai orang tua membesarkan 3 orang putri kami. Sekarang putri-putri kami sudah dewasa. Walaupun saya cerita begini teman-teman ya, saya cerita soal bahasa kasih, soal parenting, jangan berpikir saya ini wah hebat. Nah, saya sama seperti kebanyakan Anda. Saya juga melakukan banyak kesalahan dulu ya, di awal saat menjadi orang tua. Untungnya saya banyak baca dan belajar. Saya dan istri hobi belajar, banyak baca buku, jadi kami berusaha menjadi orang tua yang baik dan benar, membaca buku, ada pedoman, sehingga kami tidak melakukan kesalahan yang tidak perlu, kesalahan yang kami tidak sadari kalau itu salah, karena kami pikir kami benar, padahal itu salah. Dan ini terjadi pada banyak sekali orang tua yang konseling dengan saya. Kalau kita kilas balik melihat perjalanan hidup, mulai kita kecil, sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, kita menyiapkan diri untuk sukses di kehidupan, kita belajar, kita masuk perguruan tinggi, ambil jurusan sesuai dengan yang kita minati. Ini bisa kita rancang dengan sangat baik. Di perguruan tinggi ada sekolah untuk jadi dokter, jadi akuntan, jadi psikolog, jadi psikiater, mau jadi perawat, pebisnis, desainer, mau sekolah apa saja, itu ada. Tapi satu hal yang menarik, yang kita tidak sadari, setelah kita menyiapkan diri kita untuk jadi manusia sukses di masyarakat, kita lupa. Suatu saat kita jadi orang tua. Nah, tidak pernah ada sekolah untuk menjadi orang tua. Jadi kita sebagai orang tua, sama saya juga dulunya, bagaimana cara kita menjadi orang tua? Kita belajar dari siapa? Dari orang tua kita. Orang tua kita belajar dari siapa? Dari orang tuanya lagi. Dari orang tuanya lagi. Terus seperti itu. Atau bisa juga kita nih belajar dari teman. Nah, seringkali itu tanya sini, tanya sana, yang belum tentu benar. Dan kita sebagai orang tua tanpa kita sadari ya, kita mendidik anak dengan pendekatan trial and error. Dan sesuai dengan pernyataan ini, trial and error, kita trial mendidik anak, hasilnya banyak yang error. Saat kita masih sekolah dulu ya, waktu kita belajar, ada tes kan? Waktu kita tes, ternyata kita belum lulus. Kalau sekarang ini istilahnya belum mencapai nilai KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Apa yang bisa dilakukan? Remedy. Jadi ada kesempatan untuk mengulang, untuk bisa mencapai hasil yang lebih baik. Ini beda dengan parenting. Kalau dalam parenting mendidik anak, sekali kita trial and error, terjadi kesalahan di situ, maka kita tidak bisa mengulang proses parenting. Mengapa? Karena waktu itu terus berjalan dan kita nggak bisa mundur. Sehingga apabila terjadi error pada pendidikan anak di rumah, parenting di rumah, maka ini akan sangat sulit untuk mengubah, membantu anak ini. Orang tua sering menghubungi saya dan bilang, telepon ini, Pak Adi minta tolong dong. Saya bilang, kenapa? Bisa nggak Pak Adi membetulkan anak kami yang bermasalah? Jadi sepertinya anak ini suatu barang gitu, rusak, saya minta memperbaiki. Teman-teman, tidak semudah itu. Ya, jadi
Lebih baik kita mencegah, lebih baik kita melakukan proses parenting yang benar daripada kalau sudah salah, baru kita memperbaiki. Ini butuh upaya yang luar biasa dan seringkali tidak bisa dilakukan. Jadi ibarat adonan semen, kalau anak masih kecil, itu seperti semen, cairan semen ini baru turun dari mesin molen, masih sangat cair. Bisa kita bentuk seperti yang kita mau. Nanti kalau sudah besar, sudah remaja, apalagi sudah dewasa, ini adonan semennya ini sudah keras. Jadi karakter anak ini sudah fix, sudah keras. Susah sekali untuk mengubah ini. Ada banyak hal ya yang bisa kita lakukan untuk membantu anak bertumbuh dan berkembang optimal. Dalam kesempatan ini saya berbagi hal yang sangat mendasar, sangat penting yang bisa kita lakukan pada anak. Saya mulai dengan satu pertanyaan pada Anda. Apa yang paling dibutuhkan anak agar ia dapat bertumbuh, berkembang secara optimal? Ada yang bilang, dikasih makanan yang bergizi. Oke lah, itu salah satu. Ada lagi yang bilang, diberi sekolah yang baik. Oke lah, salah dua. Tapi teman-teman, yang paling penting sebenarnya adalah di luar yang tadi itu ya, rasa aman. Anak butuh rasa aman untuk bisa bertumbuh dan berkembang. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memberi rasa aman pada anak? Jawabannya mudah. Dengan mengisi atau mencas baterai kasih anak setiap hari sampai full cas, sampai penuh. Bila kita tidak tahu caranya, charging baterai kasih tidak akan pernah bisa dilakukan. Saya beri contoh ini. Ada anak usia 12 tahun, sebut saja sebagai Budi. Anak ini nakal katanya orang tuanya ya, suka melawan, tidak disiplin, gampang marah, pokoknya bermasalah lah. Dalam menangani anak, saya selalu minta orang tuanya jumpa saya terlebih dahulu. Jadi, saya minta waktu khusus, kedua orang tua datang jumpa saya untuk diskusi. Saya perlu melakukan wawancara, anamnesis. Saya ingin tahu apa yang dilakukan si orang tua ini, mulai anak ini sejak dalam kandungan, lahir, terus tumbuh besar, sampai usia 12 tahun. Saya ingin tahu proses parenting di rumah seperti apa. Apa yang mereka lakukan. Orang tuanya cerita banyak hal pada saya, dan saya sudah mulai melihat atau mendapat gambaran kira-kira ini masalahnya itu apa. Setelah selesai, orang tua cerita sama saya baru minta anaknya masuk. Dan setelah anaknya masuk, ada orang tuanya, saya bilang sama anak begini, jawab pertanyaan Om Adi ya, apakah Budi merasa papa mama cinta enggak, sayang enggak? Si anak bilang apa? Tidak. Wah, ini mamanya murka ini. Mamanya bilang apa? Kamu ya sudah disekolahkan yang bagus, dikasih HP, dikasih laptop, dikasih liburan, dikasih mobil yang bagus, walaupun itu sopir yang mengantar anaknya, dikasih ini itu. Kamu masih bilang orang tua nggak sayang. Terus mama ini harus bagaimana lagi? Papa ini harus bagaimana lagi? Ini papa kerja siang malam itu untuk kamu, tahu nggak? Jawabannya anak apa? Anaknya bilang begini, papa mama selalu sibuk. Papa mama tidak pernah ada waktu untuk Budi. Tidak pernah bisa ngobrol sama Budi. Nah, di sini teman-teman ada hal yang sangat penting. Orang tua berpikir dengan memberikan anak gadget, liburan, uang, mobil, materi, itu adalah sudah menunjukkan cinta mereka pada anak. Ini nggak salah. Mereka menunjukkan cinta lewat memberikan materi. Sementara anak tidak merasa dicintai. Anak merasa dicintai apabila dia diberi waktu oleh orang tuanya. Ini terjadi mismatch. Jadi ibaratnya ini, HP ini, si anak ini kalau HP, kita harus cas dia, maka konektor yang di bawah sini itu tidak match. Jadi anak ini mintanya waktu, orang tua berinya apa? Materi, sehingga tidak bisa ngecas. Ini jadi problem. Sampai sini jelas ya teman-teman ya. Dalam diri setiap anak, itu ada dua baterai kasih. Baterai kasih ini yang satu dicas oleh mama, yang satu dicas oleh papa. Dan ini harus dicas setiap hari sampai full. Kenapa? Kalau sampai baterainya sisa sedikit dayanya, sudah mulai habis, ini bisa muncul masalah. Dan teman-teman saya beritahu, dari sekian banyak kasus konseling terapi anak-anak yang saya pernah tangani, kalau orang tua konsultasi ke saya selalu menganjurkan mereka untuk mencas baterai kasih anaknya dulu. Kalau baterainya sudah full cas,
Baru kita lihat, masih ada masalah nggak anak ini? Dan lebih dari 90% setelah baterainya full charge, everything is fine, oke, nggak ada lagi masalah. Dan seringkali orang tua tuh konsultasi sama saya entah lewat telepon atau mereka email saya mau memberikan saran ini. Dan tahu apa yang terjadi? Nggak pernah kembali lagi ke saya. Walaupun ini sebenarnya nggak bagus buat saya. Ini calon klien loh. Saya berikan saran dan mereka lakukan, anaknya berubah. Tapi saya happy. Kenapa? Nggak harus jumpa saya. Ini hal yang sangat simpel, tapi banyak orang tua tidak paham. Kalau mereka lakukan, anaknya berubah. Ya, saya nanti dapat klien dari yang lain sajalah ya. Tapi saya happy dengan ini. Apa itu bahasa kasih? Bahasa kasih adalah cara kita, Anda, saya, anak, untuk merasa dicintai. Bahasa kasih adalah cara kita mengekspresikan cinta kepada orang lain melalui tindakan kita. Nah, apa saja bahasa kasih ini? Ada 5 bahasa kasih. Sentuhan fisik, kata-kata dukungan, waktu berkualitas, pemberian hadiah, tindakan layanan, dan saya menambahkan satu lagi, tatapan mata. Jadi 5 plus 1. Sekarang saya bahas satu persatu. Bahasa kasih sentuhan fisik adalah kerinduan untuk disentuh atau menyentuh. Baik itu berpegangan tangan, dipeluk atau berpelukan, dicium sayang, mengusap kulit, mengusap kepala seperti begini, ya. Ini adalah ekspresi bahwa dengan cara ini kita merasa dicintai, dikasih, atau dengan cara ini kita mengekspresikan cinta kita. Kalau anak masih kecil, anak ini bisa misalkan ini kita timang-timang, kita bisa angkat, kita lempar ke udara. Ingat untuk ditangkap loh ya, kalau nggak ditangkap jatuh nanti. Kemudian bisa anak didudukan, kemudian kita cerita, kita berikan buku, kita cerita. Itu sentuhan fisik. Main kuda-kudaan, setiap malam misalkan kalau mau tidur anak dicium. Saya sebagai ayah melakukan ini kepada anak kami, 3 putri kami mulai mereka masih bayi. Istri saya juga melakukan hal yang sama. Dan tahu apa yang terjadi? Anak kami walaupun sudah dewasa sekarang, ya, itu setiap malam kalau mau tidur pasti akan cipika-cipiki dulu. Pasti akan minta dicium pipi kanan, pipi kiri dulu. Ini adalah salah satu bentuk pembiasaan yang kami lakukan mulai kecil. Bisa juga anak ini kalau misalkan jalan di mall digandeng seperti ini ya. Tapi hati-hati loh ya. Kita harus lihat usianya juga. Jadi kalau anak sudah makin besar, apalagi semakin remaja, itu jangan sembarangan sentuh, jangan sembarangan peluk. Kita harus lihat settingnya, situasi dan kondisi. Kalau dulu anak masih kecil bisa, wah peluk itu big hug begini, waduh senangnya luar biasa. Tapi kalau sudah gadis atau sudah jadi remaja, sudah perjaka, tentu saja kita tidak bisa melakukan ini. Juga ada ini ibu-ibu yang ngeluh, tutup anak saya itu, kenapa? Saya bilang, masa umur baru 8 tahun, anaknya laki ya, itu di mall, saya gandeng tuh nggak mau, marah-marah. Saya bilang, kenapa? Saya tanya kenapa? Ini rese ini mama ini, jalan masih digandeng, kenapa? Soalnya dia malu, nanti kalau dilihat temennya, besok di sekolah tuh diolok. Wah anak sudah gede katanya, masih kayak anaknya mami digandeng. Anak mami. Jadi si anak nggak mau. Jadi dia bilang sama ibunya, mama jangan jalan dekat-dekat ya, jalannya harus agak jauh ya. Ya oke lah, itu kalau seperti ini ya jangan digandeng dong. Jadi ada cara kita mengekspresikan kasih dalam bentuk bahasa kasih yang tepat. Kemudian yang berikutnya adalah kata-kata dukungan. Bahasa kasih ini adalah kerinduan untuk mendengar atau kita mengucap atau memberi kata-kata penyemangat, kata-kata persetujuan, kata-kata penghargaan. Kata-kata pujian ini kita bisa ucapkan langsung pada si anak, bisa kita kirim lewat WhatsApp, bisa pakai voice note, kita bisa mengucapkan terima kasih pada anak, kita bisa memuji anak untuk sesuatu hal yang baik yang dia lakukan. Intinya adalah kita mendukung anak ini. Dan cara memujinya harus baik dan benar ya. Ini saya menemukan banyak orang tua ini keliru. Anak sudah salah, anak nakal, apa yang mereka bilang? Pinter, bagus, teruskan, hebat. Nah ini bukan kata-kata dukungan. Ini kata-kata yang mencelakakan. Anak-anak kan nggak ngerti. Anak pikir, wah ini bagus ini. Akibatnya apa? Nanti repot. Nanti dia salah mengerti ya. Waktu berkualitas. Nah bahasa kasih ini adalah kerinduan untuk secara aktif
mengisi atau menghabiskan waktu bersama orang-orang yang kita kasihi. Bisa melalui percakapan yang bermakna, berbagi aktivitas rekreasi. Intinya adalah bisa ada waktu di mana tidak terganggu, terjadi interaksi. Jadi ini tidak hanya dekat secara fisik, yang lebih penting lagi adalah dekat secara emosi. Oke? Nah, pada saat kita mengisi anak atau mencas baterai kasih anak dengan waktu yang berkualitas, perhatikan ya, ada sebagai orang tua, tidak ada TV, tidak ada laptop, gadget tidak ada. Intinya adalah perhatian ini terpusat pada anak. Kita ngobrol, dengar cerita anak, kita tatap matanya, kita tidak menyela, kita tidak menghakimi. Oke? Jadi saat itu kita cas dia dengan sangat-sangat luar biasa. Bahasa kasih berikutnya adalah pemberian hadiah. Bahasa kasih ini adalah kerinduan untuk menerima hadiah atau memberi hadiah. Ini ingat, hati-hati, bukan artinya kita harus memberikan anak hadiah besar-besar, tidak. Ingat, kita perlu mencasnya itu setiap hari. Kalau anak ini bahasa kasihnya adalah pemberian hadiah, ya berikanlah hadiah kecil-kecil. Misalnya dibelikan makanan kesukaannya atau dibelikan hadiah yang kecil. Jangan gadget yang mahal. Lakukan hal-hal yang kecil tapi konsisten. Mungkin jepit rambut, atau mungkin apalah, baju kaos untuk dia. Hal-hal yang kecil tapi konsisten. Dan ingat juga, ini bukan upaya suap. Ini orang tua seringkali keliru di sini. Jadi anak tuh diberi hadiah. Ternyata ini adalah semacam suap. Kalau kamu belajar yang tekun, kalau kamu dapat nilai bagus, dikasih hadiah. Ini bukan bahasa kasih yang benar. Pemberian hadiah juga tidak boleh Anda lakukan sebagai bentuk kompensasi dari rasa bersalah Anda karena Anda jarang bisa memberi waktu atau perhatian pada anak. Ini juga salah, tidak boleh. Jangan juga memberi hadiah sebagai pengganti dari bahasa kasih lainnya yang tidak bisa Anda berikan pada anak. Berikutnya adalah tindakan layanan. Tindakan layanan adalah bahasa kasih yang ditandai dengan keinginan atau kerinduan agar seseorang melakukan hal-hal seperti membantu, mengerjakan atau melakukan sesuatu, mengantar ke suatu tempat. Intinya adalah sebuah bentuk layanan. Tapi ingat, layanan ini yang wajar dan sesuai dengan usia anak. Kalau anak masih kecil ya wajar dong ibunya melayani, menyiapkan makan, menyiapkan air hangat untuk mandi, menyiapkan pakaiannya untuk ke sekolah misalnya begitu, ya. Jadi waktu dia kecil, kita orang tua melayani dia. Seiring dia bertumbuh, ajarkan dia untuk bisa melayani dirinya sendiri. Nanti setelah dia agak lebih besar lagi, dia bisa melayani orang lain. Yang sering kali terjadi adalah apa? Ini orang tua banyak melakukan kesalahan. Anak ini dilayani terus sampai remaja, sampai dewasa. Ini tidak boleh. Jadi tindakan pelayanan ini harus dilakukan secara bijaksana. Contohnya apa tindakan pelayanan? Misalnya ini, menemani anak belajar. Ini selain dapat waktu, juga apa? Tindakan pelayanan. Membantu anak mengerjakan tugas atau prakarya. Ya, ini juga tindakan pelayanan. Mengantar anak ke suatu tempat, ini juga tindakan pelayanan. Jelas ya? Sekarang teman-teman sudah paham ya, ada 5 bahasa kasih. Dan ingat teman-teman, tambah satu lagi, tatapan mata. Kalau berbicara sama anak, tolong ya, matanya Anda menatap mata anak. Jadi kalau Anda lagi pegang gadget ini dan anak ngajak bicara, maka Anda perlu letakkan gadget Anda dan Anda lihat mata anak Anda dan tanya, ada apa? Kalau perlu taruh, Anda tanya, ada apa? Kenapa nak? Jadi Anda lihat matanya. Karena dari mata inilah komunikasi yang sangat-sangat halus, sangat powerful. Orang mengatakan komunikasi jiwa. Ini penting dilakukan. Tatapan mata sangat penting. Matanya yang lembut, jangan begini. Anak panggil, Ma atau Papa. Tatapan mata begini. Ada apa? Itu sama-sama tatapan mata, tapi yang ini matanya marah mendelik, ya. Anda menatapnya lembut, penuh kasih. Nah, sekarang teman-teman, bagaimana sih bahasa kasih itu terbentuk di dalam diri kita? Mengapa ada orang yang bahasa kasih dominannya adalah sentuhan fisik? Ada yang bahasa kasih dominannya adalah kata-kata dukungan. Ada lagi yang waktu berkualitas, pemberian hadiah, atau tindakan layanan. Apa sih yang membuat seseorang itu akhirnya punya bahasa kasih dominan tertentu? Teman-teman, dalam diri kita biasanya ada 2 yang dominan, biasanya. Minimal 1, biasanya 2. 3 yang dominan jarang, apalagi semua dominan enggak pernah.
saya temukan. Biasanya satu atau dua yang dominan. Ya. Nah, kita perlu melihat bagaimana proses tumbuh kembang anak. Kalau anak masih kecil, bayi ya, dia dapat semua ini. Coba lihat ya, dia diasuh oleh ibunya atau pengasuh utama. Pasti apa? Digendong. Itu berarti sentuhan fisik. Waktu digendong, bayi tidak bisa kemana-mana. Dia pasti dapat waktu. Kemudian apa? Dilayani. Kemudian juga pasti dipuji-puji, diberi hadiah lagi. Oke? Pasti dibilang, aduh cantiknya, lucunya, gemesnya. Aduh, lihat itu pipinya. Atau anak ini katakanlah di kudang-kudang. Jadi bayi ini dapat semuanya. Nanti setelah dia makin besar, barulah si ibu ini akan lebih dominan mengekspresikan kasih lewat bahasa kasih si ibu. Jadi kalau si ibu misalkan bahasa kasihnya adalah kata-kata dukungan dan pelayanan, maka si ibu ini akan lebih cenderung, lebih sering memuji si anak, mendukung si anak dengan kata-katanya, kemudian juga melayani si anak. Kalau misalkan si ayah ini bahasa kasihnya adalah pemberian hadiah, maka si ayah akan lebih cenderung sering memberikan hadiah-hadiah kepada si anak. Dan di awal kan tadi saya sudah bilang bahwa bahasa kasih adalah cara kita merasa dicintai. Maka kalau orang tua kita, ibu kita atau ayah kita memperlakukan kita dengan cara seperti itu, yang mana sebenarnya itu adalah cara mereka mengekspresikan kasih mereka, maka kita sebagai anak akan menerima ini dan masuk ke bawah sadar kita. Oh, jadi kalau yang namanya mama atau papa sayang sama saya, maka mereka memberikan saya hadiah dan memuji-muji saya, misalkan begitu. Atau melayani saya. Ya, misalkan yang dua ini adalah kata-kata dukungan, pujian, dan pelayanan. Nah, ini nanti masuk ke bawah sadar kita, dan ini kita bawa terus sampai dewasa. Dan apabila kita tidak mengerti, kita juga akan mengulangi hal yang sama yang dilakukan oleh orang tua kita. Jadi kita hanya mengekspresikan kasih kita lewat dua cara ini. Sementara anak kita misalkan itu punya bahasa kasih yang berbeda. Kembali lagi, tidak match, tidak bisa dicas. Ini menjadi problem. Sekarang, bagaimana kita bisa tahu bahasa kasih utama seorang anak? Oh, gampang. Perhatikan apa yang anak sering lakukan untuk mengungkap kasihnya dia. Misalkan nih, anak ini sering nemeni kita. Atau anak ini sering memuji-muji kita. Atau anak ini sering membantu kita melakukan sesuatu. Atau anak ini sering memberikan kita hadiah-hadiah kecil. Atau ada anak yang sukanya tuh apa? Peluk-peluk orang tuanya, nempel-nempel. Dari sini kita bisa tahu, itu bahasa kasihnya dia. Jadi kalau anak suka memuji, berarti dia bahasa kasihnya adalah kata-kata dukungan. Kemudian kalau anak tuh suka menemani kita, ya itu berarti bahasa kasihnya tuh waktu yang berkualitas. Tapi ingat loh ya, waktu berkualitas hanya bisa dicapai dengan kuantitas yang cukup. Kemudian kalau anak tuh suka misalkan nempel-nempel, peluk-peluk, cium begitu, kita tahu bahasa kasihnya adalah yang utama apa? Sentuhan fisik. Kemudian kalau anak tuh suka memberikan hadiah, maka bahasa kasihnya adalah pemberian hadiah. Kalau dia suka membantu kita mengerjakan sesuatu, maka bahasa kasihnya adalah tindakan layanan. Itu salah satu cara kita mengetahui bahasa kasih anak. Ada cara lain lagi. Perhatikan cara anak mengungkap kasihnya kepada orang lain. Sama, kalau tadi dia lakukan pada kita sebagai orang tua, sekarang lihat bagaimana dia melakukan pada orang lain. Kemudian bisa juga Anda perhatikan apa hal yang paling sering diminta oleh anak. Misalnya anak bilang gini, ayo dong ma, temani dong. Berarti dia minta apa? Waktu. Kalau dia datang, mama atau papa, ini gambarnya bagus enggak? Dia minta apa itu? Pujian. Ya. Kalau misalkan anak ini, ayo dong ma, adik dipeluk dong. Itu berarti apa? Sentuhan fisik. Jadi kita lihat apa yang dia sering komplain. Atau mama kok nggak pernah sih muji-muji? Nah berarti dia minta pujian kan? Itu artinya bahasa kasihnya adalah kata-kata dukungan. Kita perhatikan apa yang paling sering dia keluhkan atau dia minta. Maka ini sebenarnya ekspresi dari bahasa kasihnya dia. Dia minta kita mencas baterainya dia. Kemudian juga perhatikan apa yang sering anak keluhkan. Ini semuanya sejalan ya. Nah sekarang teman-teman, hati-hati bila menghukum anak. Perhatikan benar bahasa kasih anak. Kalau anak ini bahasa kasihnya adalah yang utama adalah kata-kata dukungan, maka pada saat orang tua marah dan orang tua mengucapkan kata-kata yang kasar, menghina, membanding-bandingkan, ini anak akan sangat terluka. Ya, lebih terluka daripada kalau orang tua misalkan mukul dia.
Kalau misalkan bahasa kasihnya adalah sentuhan fisik, nah hati-hati. Sentuhan fisik itu berarti mengekspresikan cinta. Tapi kalau orang tua sampai main pukul, ini urusannya berbeda. Anak merasa tidak dicintai, disakiti. Kalau anak yang misalkan bahasa kasihnya adalah waktu, apabila orang tua marah dan tidak lagi mau memberikan waktu pada anak itu katakanlah dihukum, sampai misalkan, udah kamu berangkat sendiri ke sekolah sama supir, misalkan begitu. Biasanya orang tuanya ngantar ya. Ini akan sangat menyakitkan hati anak. Hati-hati. Ada lagi misalkan bahasa kasihnya adalah pemberian hadiah. Anda belikan dia hadiah, dia senang. Waktu Anda lagi marah tanpa sadar, itu mainan ini Anda banting. Itu sangat menyakitkan hatinya dia. Dan ada lagi anak yang bahasa kasihnya adalah waktu yang berkualitas sama orang tua. Orang tua banyak tidak sadar ini. Anak ini dikirim ke luar negeri tanpa bertanya dulu pada anak mau atau tidak. Orang tuanya berpikir ini yang terbaik. Anak merasa sakit hati dan anak ini merasa orang tua membuang dia. Sehingga dia nggak bisa dekat lagi secara fisik dengan orang tuanya dia. Ini jadi masalah teman-teman. Nah sekarang, saya tahu Anda sibuk. Saya dan istri juga sibuk sebagai orang tua. Bagaimana caranya kami bisa memberikan waktu pada anak? Saya tidak tahu Anda teman-teman. Kalau kami biasakan mengantar anak sendiri ke sekolah. Jadi pada saat di mobil, kami punya waktu untuk ngobrol sama anak-anak. Anak kami ada yang sekolah di sekolah A, yang ada lagi satu sekolah B setelah dia besar ya. Maka akhirnya kami gantian. Saya misalkan pagi ini ngantar anak yang ke sekolah A, jadi saya punya waktu 30 menit untuk bisa bicara sama anak. Istri mengantar anak ke sekolah B, juga punya waktu 30 menit. Sorenya kami swap. Istri saya jemput anak yang di sini, saya jemput anak yang di sana. Sehingga kami punya waktu untuk diskusi, cerita sama anak. Itu salah satu cara ya. Kami juga biasanya keluar bersama-sama anak. Dan ini yang menarik. Ada satu konsep yang orang tua sering tidak pahami. Kita perlu memberikan waktu yang terpusat. Fokus, maksudnya apa? Kita fokus pada, terutama ya teman-teman ya, mulailah dengan diri sendiri, kita beri waktu ke diri kita sendiri, perhatian terpusat, kemudian barulah beri perhatian terpusat kepada pasangan, kemudian kepada anak. Nah, kalau dulu masih belum punya anak, biasanya suami istri keluarnya berdua. Mereka kemana-mana berdua, nonton, makan, jalan selalu berdua. Setelah punya anak satu, mereka keluarnya bertiga. Punya anak dua, mereka keluarnya berempat. Punya anak tiga, keluarnya berlima. Kemana-mana berlima. Katanya keluarga yang rukun, keluarga yang bahagia. Ini salah ini. Yang benar adalah si suami atau istri harus punya waktu sendiri untuk diri mereka. Me time-nya harus ada. Kedua, mereka perlu sering-sering keluar hanya berdua. Jangan ngajak anak sama sekali. Ini caranya mereka mencas baterai kasihnya mereka masing-masing. Kemudian nanti kalau anaknya dua misalkan ya, nanti keluar bertiga. Jadi papa mama dan anak yang pertama. Anak kedua jangan diajak. Berikutnya, papa mama dengan anak yang kedua. Anak pertama jangan diajak. Baru nanti kapan ada waktu keluarlah berempat bersama-sama. Ini sangat penting. Karena kalau kita keluar hanya dengan satu anak, maka orang tua memberikan fokus yang sangat-sangat banyak kepada anak ini. Anak akan dicas secara luar biasa. Tetapi ingat ya, zaman sekarang ini kita disibukkan dengan gadget. Kalau keluar sama anak, sama keluarga, pastikan jangan main gadget. Jadi, ini yang bisa saya sampaikan pada Anda, teman-teman. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Kita bisa menjadi orang tua yang jauh lebih baik. Ingat, raising children, raising ourselves. Sampai jumpa di video berikutnya.